Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai transport layer. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Muhammad Asmil Fadil Samsyudin dengan RP 20422310003. Lalu ada Yudhistira Ananda Kuswantoro dengan RP 20422310015. Lalu ada Muhammad Hadid Kusairi dengan RP 20422310025. Lalu ada Muhammad Safiur Rahman dengan RP 20422310031. Dan saya sendiri Syaira Arlia Putri Subekti dengan RP 20422310051. Dan juga ada Wildan Rizky Auzai RP 20422310061. Dan ada Muhammad Emil Zuhairi 204223169. Dan terakhir ada Kanaya Revania 20422310071. Untuk materi yang pertama mengenai konsep dasar transport layer. Jadi, transport layer merupakan lapisan keempat pada osi layer yang bisa menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam koneksi jaringan yang sama. Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Konsep dasar transport layer sendiri yaitu ada end-to-end communication yang dimana menjamin bahwa data dari aplikasi pengirim bisa sampai ke aplikasi penerima dengan benar. Ini termasuk pengiriman data dari satu proses di host A ke proses yang sesuai di host B. Transport layer dalam model OSI memiliki tanggung jawab yang penting dalam memastikan koneksi yang andal antara dua host. Salah satu proses utama di TCP adalah three-way handshake yang digunakan untuk membentuk koneksi antara dua perangkat sebelum transfer data dimulai. Jadi proses ini tuh melibatkan tiga langkah utama yaitu ada sinkronis yaitu mengirimkan segmen SYN untuk memulai koneksi. Ini memberitahukan penerima bahwa pengirim ingin membentuk koneksi. Lalu juga ada synchronous acknowledge, yaitu penerima merespons dengan segmen SYN-ACK mengonfirmasi bahwa koneksi dapat dilanjutkan. Lalu ada acknowledge, yaitu pengirim mengonfirmasi dengan segmen ACK bahwa koneksi telah terjalin dan siap untuk ditransmisikan data. Lalu yang kedua ada segmentation and reassembly, di mana data yang dikirim dari aplikasi seperti browser atau email klien dipecah menjadi bagian-bagian kecil lalu dikirimkan. Di sisi penerima, segmen-segmen ini akan disusun kembali menjadi data utuh dalam komunikasi berbasis TCP. Data yang lebih besar dari maksimum segmen size atau MSS akan dipotong menjadi beberapa segmen kecil agar lebih mudah ditransmisikan. Jadi MSS sendiri itu merupakan ukuran maksimum data yang dapat dikirim dalam satu segmen TCP tanpa harus melalui proses fragmentasi. Semakin kecil segmen, semakin banyak segmen yang harus dikirim, yang dapat memengaruhi kinerja jaringan. Pengaturan MSS yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi jaringan dan menghindari fragmentasi yang dapat memperlambat proses pengiriman data. Dari sisi penerima, segmen-segmen ini akan disusun kembali menjadi data yang utuh. Lalu juga pada transport layer ini menggunakan port number untuk mengidentifikasi aplikasi yang sedang berkomunikasi dalam sistem. Ada dua kategori port yang harus diketahui. Yang pertama ada port addressing, yaitu digunakan oleh aplikasi tertentu yang telah terdaftar dengan Internet Assignment Assign Numbers Authority atau IANA. Contohnya ada HTTP itu portnya 80, lalu ada HTTPS itu portnya 443, ada HTTP ada dengan port 21. Next. Lalu yang kedua ada port dinamis. Jadi port ini tuh tidak tetap dan sering digunakan oleh aplikasi yang dibuat secara dinamis. Port dinamis biasanya digunakan oleh aplikasi untuk menghindari bentrokan port dan berfungsi untuk komunikasi satu arah dari klien ke server. Lalu juga di konsep transport layer ini ada flow control, di mana mengatur kecepatan pengiriman data agar pengirim tidak membanjiri penerima. Misalnya, jika penerima sibuk atau lambat, pengirim akan memperlambat pengiriman. Next. Lalu ada error control, di mana memastikan bahwa data diterima dengan benar tanpa adanya korup atau kehilangan. Jika ada segmen yang hilang atau rusak, transport layer dapat meminta pengiriman ulang. Lalu terdapat mekanisme dari di dalam TCP di mana ada kontrol kemacetan
yaitu mekanisme penting dalam TCP untuk mengatur laju pengiriman data agar tidak menyebabkan kemacetan di jaringan. Dengan menggunakan algoritma, diantaranya yaitu ada slow start, lalu juga setelah fase slow start ada body next. Jadi TCP setelah fase slow start akan beralih ke fase penghindaran kemacetan, di mana laju pengiriman data ditingkatkan lebih hati-hati untuk menghindari penurunan kinerja yang disebabkan oleh kemacetan. Lalu TCP segera mengirimkan ulang paket tersebut dan melanjutkan pengiriman data dengan lanjut yang lebih rendah setelahnya. Next. Lalu di sini ada struktur TCP, bisa dilihat pada gambar. Jadi terdiri dari ada source portnya, TCP header panjangnya bervariasi, panjang minimalnya ada 20, ya lalu terdiri dari 7, ada source port sampai flex. Lalu 2 bit masing-masing untuk source port and the destination port. Terdapat 4 bit sequence number yang berisi urutan transmisi data dalam satu segmen yang digunakan untuk checking ketika semua bit telah diterima. Lalu ada acknowledgement number terdiri dari 4 bit berisi sequence number berikutnya dari penerima. Terdapat data offset mengindikasikan awal data yang berhubungan dengan ukuran TCP header. Lalu terdapat flag yang terakhir yaitu menentukan tipe informasi pada segmen. Lalu ini ada UDP, jadi ada IP header, lalu ada UDP header dan payload. Next. Nah, jadi UDP ini tuh tidak membentuk koneksi antara pengirim dan penerima, tidak ada proses handshake seperti yang ada pada TCP tadi, sehingga data diterima langsung tanpa memastikan bahwa penerima siap untuk menerima. Next. Jadi selain ada TCP dan UDP, ada juga beberapa protokol lain seperti SCTP dan juga DCCP. Di mana SCTP ini merupakan aplikasi yang memerlukan komunikasi yang sangat andal, namun dengan kemampuan multi-homing dan pengelolaan pesan yang lebih fleksibel. Sedangkan yang DCCP ini merupakan protokol transport yang menggabungkan kecepatan UDP dengan kontrol kemacetan TCP. Untuk materi yang selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian setelah itu ada peran transport layer dalam komunikasi industri. Dalam jaringan Ethernet, transport layer berperan sangat penting untuk menjamin komunikasi data yang andal dan efisien antar perangkat. Ethernet sendiri bekerja di lapisan data link dan fisikal lapisan 1 dan 2 OSI. Jadi, agar data bisa benar-benar digunakan oleh aplikasi, diperlukan lapisan atas seperti transport layer, lapisan 4 OSI. Peran utama transport layer dalam komunikasi Ethernet yaitu satu, menjamin pengiriman data yang andal atau TCP sehingga data tidak rusak, tidak hilang dan dikirim dikirim ulang jika perlu. Kedua, menyediakan komunikasi cepat jaminan atau UDP. Kemudian yang ketiga, transport layer memastikan data ini bisa disusun ulang secara benar di penerima. Kemudian yang keempat, identifikasi aplikasi lewat port atau multiplexing untuk mengarahkan data aplikasi yang benar. Kemudian yang kelima, jika pengirim terlalu cepat dan penerima terlalu lambat, transport layer bisa mengatur kecepatan pengiriman atau flow control. Next. Next. Kemudian role of transport layer. Yang pertama adalah aplikasi yang menggunakan TCP. Di sini ada web browser, email, dan juga file transfer. Kemudian yang kedua ada aplikasi yang menggunakan UDP. Ada DNS, video streaming, dan voice over atau IP atau VoIP. Kemudian protokol industri seperti Modbus dan juga OPC sering berjalan di atas protokol transport seperti TCP atau IP. Modbus TCP mengirimkan data antara perangkat di lapangan dan kontrol industri, memastikan data dikirim dengan cara yang efisien dan andal. OPC UA atau Unified Architecture juga menggunakan TCP atau IP untuk mentransmisikan data dari perangkat lapangan
ke sistem pengontrol dengan cara yang terstandarisasi dan aman. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait standar IEC 61158 dan IEC 61784. Di dalam dokumen ada penjelasan Verbus. Verbus ini adalah sistem komunikasi digital untuk perangkat kontrol industri seperti sensor dan aktuator, kemudian sebagai jaringan komputer industri yang memungkinkan perangkat input dan output berkomunikasi tanpa harus terhubung ke pengontrol. Fungsinya mengontrol secara real time antara instrumen lapangan dan sistem host. Baik, selanjutnya sistem jaringan industri terintegrasi dengan jaringan korporat atau corporate network, menggambarkan bagaimana berbagai komponen dalam sistem otomasi industri saling terhubung dalam satu jaringan terstruktur. Di bagian atas terdapat corporate network yang mencakup back office, mainframe, dan server, serta Office Application, Internet Networking, Data Server, dan Storage. Komponen-komponen ini bertugas mengelola data operasional dan administratif perusahaan secara menyeluruh. Jaringan ini juga terhubung ke perangkat komunikasi seperti telepon untuk keperluan komunikasi internal. Di bagian bawahnya terdapat industrial network yang merupakan inti dari sistem otomasi pabrik. Komponen utama di sini antara lain controller, supervisory control, dan safety controller. Controller mengatur dan mengontrol proses produksi berdasarkan data I/O dan perangkat sensor. Supervisory control bertanggung jawab dalam pemantauan pengendalian proses industri secara keseluruhan, biasanya dioperasikan oleh teknisi melalui antarmuka pengguna. Selain itu, terdapat safety controller yang bekerja sebagai safety input output untuk memastikan keselamatan operasional, mengontrol keadaan darurat, dan menangani fungsi-fungsi kritikal. Motor driver dan aktuator digunakan untuk menggerakkan elemen mekanis dari sistem produksi, seperti robotik, konveyor, dan sebagainya. Sementara itu, sensor dan input-output device mengumpulkan data dari lingkungan fisik untuk dikirimkan ke controller, sehingga semua komponen dapat berkomunikasi dengan Human Machine Interface atau HMI. Sebuah sistem interaktif yang memungkinkan operator manusia untuk memantau, mengontrol, dan berinteraksi dengan sistem secara langsung. Secara keseluruhan, gambar ini dapat menunjukkan integrasi antara sistem otomasi industri dan sistem informasi korporat, menciptakan ekosistem industrial Internet of Things atau IoT yang efisien, aman, terhubung secara real time untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan berbasis dari dokumen IEC 61158 dan IEC 61784. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oh, eh, perkenalkan nama saya Rizal Rizal. Dan sekarang saya akan melanjutkan pemahaman materi mengenai standar ISA yang berkaitan dengan transport layer. Nah, topik ini tuh sangat penting ya buat kita karena kita tuh hidup di zaman era integrasi transaksi industri itu sangat kuat-kuatnya gitu. Nah, oleh karena itu standar seperti ISA dan yang sebagainya itu sangat diperlukan dan terdapat di zaman ini. Nah, untuk standar ISA yang dipakai ini ada standar ISA 95 yang mengenai integrasi sistem enterprise dan control. Nah, terus isinya itu gini. Standar ini tuh dirancang untuk integrasikan sistem bisnis di level enterprise seperti ERP dengan sistem kontrol manufaktur di level operasional seperti MES atau SCADA dan PLC. Terus eh, standar ISA ini itu memberikan kerangka bahwa kerangka kerja yang sistematis dan terstandarisasi untuk memastikan bahwa data dan dari lantai produksi dapat dimanfaatkan oleh eh, sistem bisnis untuk pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Untuk struktur berbasis profil model ini dalam ISA 95 itu berdasarkan pada model referensi yang disebut profil model yang membagi sistem menjadi ke dalam beberapa level dari level 0 sampai level 4. Nah, untuk level 0 ini bergerak di proses fisik seperti pergerakan jaringan pipa, di oven, ataupun gerakan robot. Lalu lanjut ke level 1 ini sensor dan aktuator. Nah, di sini tuh kita tuh mulai menemukan perangkat yang langsung mengukur dan mengenai proses. Lalu lanjut di level kedua yaitu sistem kontrol dan pengawasan seperti PLC dan SCADA. Di level 3 kita mendapati ada sistem manajemen operasi manufaktur atau MES yang mengatur jadwal produksi, pelaksanaan produk, dan laporan. Dan di level 4 kita masuk ke sistem bisnis, yaitu ERP, yang berfokus pada manajemen sumber daya perusahaan dan perencanaan produksi logistik. Terus kita bahas ke keterkaitan dengan OSI model dan peran transport layer. Jika kita kaitkan dengan di OSI model, maka level 0 sampai level 2 itu beroperasi di physical layer dan
data link, dan network, dan transport lainnya. Lalu di level 3 dan 4 ini berhubungan dengan aplikasi ya, bisnis yang banyak menggunakan JSON personalization dan Scoop, tentunya aplikasi lain. Nah, transport layer ini tuh menjadi elemen yang krusial dalam komunikasi ya, antara level 3 dan 4. Jadi di sini bantuan informasi penting seperti data proxy, data dan pelaporan berlangsung. Lalu protokol umum yang digunakan itu ada TCP atau IP sebagai protokol dasar di transport layer. Lalu di atasnya itu digunakan protokol industri seperti OPC UA atau Open Platform Communication Unified Architecture untuk komunikasi data yang aman dan bebas vendor. Dan ada protokol MQTT yang ringan dan berbasis Office Substrate yang sangat efisien untuk komunikasi data industri. Nah, terus kita masuk ke standar selanjutnya, ada standar ISA 99 yang mengenai keamanan sistem otomasi dan kontrol industri. Nah, di standar ini tuh secara internasional juga dikenal sebagai IEC 62443. Terus untuk fokusannya sendiri itu pada integrasi dan struktur sistem. Maka ISA 99 ini berfokus pada keamanan dari sistem otomasi dan kontrol industri. Untuk fokus ISA 99 ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keamanan di sistem industri dan menerapkan kontrol teknis dan prosedural. Standar ini itu mencakup seluruh lapisan OSI, tapi perhatian khusus diberikan pada lapisan jaringan dan transport dan lapisan aplikasi. Terus kita bahas transport layer dalam konteks keamanan industri itu eh, di transport layer ini tuh memainkan peran penting dalam menjamin keamanan komunikasi antar perangkat industri, antara lain enkripsi, autentifikasi, integritas data, dan ketersediaan dengan upaya serangan seperti denial of service. Nah, ini semua itu sangat penting dan relevan jaringan OT atau operational technology seperti SCADA, DCS, dan PLC. Jadi untuk kesimpulannya dari standar ini itu baik ISA 95 maupun ISA 99 itu sama-sama menyoroti pentingnya transport layer. Meskipun dari sudut pandang yang berbeda, di mana di ISA 95 itu menekankan pentingnya komunikasi data antar level sistem dalam rantai produksi agar proses bisnis dan produksi terintegrasi dan efisien. Sedangkan ISA 99 itu menekankan pada pentingnya perlindungan komunikasi data dari ancaman keamanan dan juga sistem industri tetap aman dan dapat diandalkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik, kemudian akan saya jelaskan tentang keamanan di transport layer. Selain keamanan dan proteksi data selama transmisi di jaringan industri yang telah dijelaskan dalam ISA 99, ada protokol yang digunakan dalam mengamankan komunikasi pada lapisan transport. Yang pertama, ada protokol TLS untuk enkripsi atau confidentiality. Transport Layer Security atau TLS adalah protokol yang digunakan untuk mengenskripsi data yang dikirimkan di atas transport layer, terutama TCP. TLS memberikan 3 layanan utama untuk memastikan data tetap aman selama transmisi. Pertama, ada enkripsi, data yang dikirim antara klien dan server dienkripsi, sehingga hanya penerima yang dapat membaca data tersebut. Kedua, autentikasi, memastikan bahwa kedua pihak yang berkomunikasi adalah pihak yang sah dan tidak ada pihak ketiga yang bisa mengakses komunikasi tersebut. Kemudian yang ketiga, integrasi data, memastikan bahwa data yang dikirim tidak diubah atau dimodifikasi dalam perjalanan menggunakan algoritma hash untuk validasi. Contoh dari teknologi ini adalah TLS 1.3 dan TLS 1.2. Kemudian yang kedua, autentikasi atau authentication, memastikan bahwa kedua pihak dalam komunikasi adalah pihak yang sah, bukan penyusup dan bukan penyusup. Ini dilakukan melalui satu sertifikat digital X509, kedua public key infrastruktur, kemudian yang ketiga handshake TLS dengan key exchange, ECDHE, RSA, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada integritas data, menjamin bahwa data tidak diubah selama pengiriman, dilakukan dengan menggunakan Message Authentication Code atau MAC atau AEAD, Authenticated Encryption with Associated Data. Kemudian yang keempat ada Perfect Forward Secrecy atau PFS,
Fitur ini mencegah pencurian data masa lalu melalui kunci privat server berhasil dibobol di masa depan. Diimplementasikan melalui algoritma key exchange ephemeral seperti ECDHE atau Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral. Kemudian yang kelima ada Protection Against Common Attacks. TLS di Transport Layer juga menyediakan perlindungan terhadap berbagai serangan umum seperti Man in the Middle atau MITM, yaitu autentikasi dan sertifikat digital. Kemudian kedua, Replay Attack, yaitu launch dan session case unik per koneksi. Kemudian yang ketiga ada Downgrade Attack, yaitu TLS version negotiation dan juga TLS fallback SCSV. Kemudian yang keempat ada Packet Injection, yaitu MAC dan AEAD, dan juga sequence number untuk validasi data. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh implementasi pada internet yang menggunakan transport layer. Seperti pada gambar yang tertera di sini, jadi yang pertama ini ada aplikasi pengguna. Jadi yang pertama itu ada di bagian atas gambar ini terdapat berbagai aplikasi yang umumnya digunakan. Nih, jadi tentunya di berbagai aplikasi itu sering kita gunakan sehari-hari, seperti ada email, terus ada instant messaging, multiple web page yang untuk browsing, lalu ada IP teleponi, dan juga ada streaming video. Lalu yang kedua ini ada komputer atau host pusatnya. Nah, di mana semua aplikasi tersebut itu ke satu perangkat komputer atau host yang ditujukan pada gambar yang tengah ini. Nah, nanti host ini akan menerima dan mengirimkan data ke jaringan. Lalu yang ketiga ini ada segmentation dan multiplexing. Jadi di sini ada data segmentation dan juga di sini ada multiplexing. Jadi perbedaannya untuk segmentation adalah proses membagi data besar menjadi bagian-bagian kecil atau bisa disebut sebagai segmen agar lebih mudah untuk ditransmisikan. Sementara untuk multiplexing ini memungkinkan berbagai aplikasi seperti email, VoIP, dan lain-lain ini menggunakan jaringan secara bersamaan tanpa adanya gangguan. Yang dimana setiap segmen ini akan diberi informasi tambahan agar dapat disusun kembali di sisi penerima dengan benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data segmentation dan error checking. Untuk data segmentation sendiri, yaitu segmen-segmen ini dikirimkan satu persatu melalui jaringan dan dikumpulkan kembali di sisi penerima. Jadi maksudnya itu setelah data dipecah jadi segmen-segmen, itu dikirim satu-satu lewat jaringan. Terus di sisi penerima itu disusun lagi jadi utuh kayak aslinya, nama prosesnya itu reassembly. Kemudian segmentation memungkinkan penggunaan bandwidth jaringan secara lebih optimal dan mencegah terjadinya overload pada node jaringan. Nah, ini tuh jadi jaringannya biar gak keteteran, jadi gak apa, gak dengan data-data yang gede, jadi harus dipotong-potong dulu. Terus itu tanpa segmentation, data berukuran besar dapat menyebabkan kehilangan data selama proses transmisi. Berikutnya adalah error checking. Error checking adalah proses pemeriksaan keutuhan data yang dikirim melalui jaringan untuk memastikan tidak terjadi kerusakan akibat noise atau gangguan lainnya. Pada protokol TCP, error checking bersifat menyeluruh dan andal atau reliable, sementara pada UDP hanya tersedia pengecekan ringan dan tidak ada jaminan pengiriman ulang. Tujuan utama dari error checking adalah untuk menjamin integritas dan keandalan data selama proses komunikasi berlangsung. Baik, itu merupakan penjelasan dari kelompok kami mengenai transport layer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.